Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Fox Turion. Dan kali ini aku mau bahas tentang berapa sih konsumsi bahan bakar GSX R150. Video ini aku buat orang-orang yang masih kemakan stigma Suzuki itu boros, dan bagi orang-orang yang pengen beli Suzuki GSX tapi masih ragu, ini motor boros nggak sih gitu kan. Oke, jadi aku udah pernah uji motor ini dua metode. Yang pertama full to full, yaitu dengan cara ini diisi kemudian dihabisin, terus diisi lagi dihabisin lagi. Nah, ntar dapat jumlah kilometer ya, terus dibagi total liter berapa yang diisi. Ini motor aku isi pakai Pertamax 92. Terus setiap ku isi aku nolin trip A nya. Jadi tiap diisi dari full itu sampai habis bisa ketahuan dapat berapa kilometer gitu kan. Bisa dilihat di speedometerku ini. Ini trip aku udah sampai 345 km. Udah kedip-kedip lagi bensinnya dari terakhir ku isi. Nah, itu cara metode full to fullnya. Kemudian metode kedua, aku lihat perhitungan di speedometer. Speedometer GSX ini udah ada fitur buat tahu berapa konsumsi bahan bakarnya, berapa kilometer per liternya. Nah, jadi ketika aku pakai dua metode itu hasilnya mirip banget, bisa aku bilang sama, cuma beda di 0, berapa gitu. Dan sekarang di posisi 346 km, konsumsi bahan bakarku adalah 45,2 km per liter. Oke, jadi itu angka di speedometer. Kalaupun ku pakai metode full to full juga bakal mirip banget. Jadi bisa ku bilang speedometer GSX ini akurat buat ngitung bahan bakarnya. Nah, dengan angka 45,2 km per liter, apakah boros untuk sebuah motor sport Suzuki GSX yang bisa dibilang terkencang di kelasnya? Jawabannya adalah enggak boros, cuy. 45 km per liter itu nggak boros untuk sebuah motor sport. Bahkan dibandingkan Matic itu, Maticnya temanku itu malah lebih boros Matic. Ya emang secara logika harusnya emang boros Matic ya, karena Matic itu nggak bisa kita atur RPM-nya sesuka hati. Kalau motor gigi itu bisa kita atur RPM-nya sesuka hati, jadi bisa lebih irit. Tapi angka itu juga tergantung gimana kita cara bawa motornya. Kalau kita bawanya kayak gini, ya cepat habis gitu kan. Maksudnya cepat habis bahan bakarnya. Tapi selama kita bawanya konstan itu bukan berarti harus pelan ya. Tapi misalkan kita jalan 80 km per jam, kita konstan, kita nggak berhenti, kita nggak banyak ketemu lampu merah, kita nggak ketemu kemacetan, itu bakal irit, bro. Soalnya udah aku coba, aku jalan kisaran kecepatan 60 sampai 80 km, kadang ya 90, itu bisa tembus 54,4 km per liter. Itu waktu ku pakai mudik. Nah, ini ada gambarnya ya, kalian bisa lihat sendiri, aku nggak bohong. Dan untuk ukuran motor sport ini nggak boros, bro. Kalaupun kalian bandingin sama kompetitor, ya memang ini lebih boros gitu kan. Yamaha punya VVA yang bisa ngatur efisiensinya. Kalau Honda memang pelan. Mesinnya memang di bawah ini, bukan bermaksud mengejek, tapi emang begitu kenyataannya kan. CBR 150 yang baru itu mesinnya di bawah ini. Oke, jadi kalaupun ini lebih boros dibanding kompetitor, angkanya pun juga nggak terlalu jauh. Masih bisa kalian akali dengan cara riding yang konstan gitu. Nah, jadi itu kesimpulannya ya, kalau kalian pakai motor ini dengan tangan yang sekolah gitu ya bahasanya. Kalau kata anak motor tuh tangannya betot gasnya itu sopan gitu ya. Kalian bisa irit banget. Kalau nggak sering ketemu lampu merah, nggak sering berhenti, itu bisa 50 km per liter. Kalaupun sering berhenti kayak aku ini di perkotaan, sering ketemu lampu merah, dapatnya ya seperti yang di speedometer ini, 45 km per liter. Kadang ya 43, kadang ya 40 km per liter kalau lagi keburu-buru ya kan.
Paling boros ini sih aku pakai ini versi cara aku membuat gas paling kasar ya, bukan paling kasar sih, paling brutal, bukan paling brutal juga, tapi paling apa ya, pokoknya dikit-dikit gas terus gitu ya. Itu tembus 39 km per liter. Ya kalian ambil kesimpulan sendiri dengan angka-angka tersebut yang udah aku jelasin tadi. Apakah motor ini masih termasuk motor boros? Kalian harus ingat juga ini motor sport ya. Ini motor sport, tenaganya beda sama motor-motor harian yang lain. Jangan kalian bandingin sama Supra Bapak. Udah pasti kalah ini motor. Supra Bapak itu sekali ngisi kalian bisa sampai Mekah, umroh 2 kali mungkin. Nah kalau macet gini tuh bikin boros. Soalnya kalian berhenti ketika angkatan, kalian perlu RPM yang lumayan. Ya jadi itu yang bikin boros. Off-road dikit. Wih. Ya, bisnya nabrak. Nah, bisnya kena palang, bro. Di Masjid Al Zayed. Besok Ramadan kita ke sini. Oke, lanjut lagi. Ya, kesimpulannya angkanya itu tadi ya. Kalau misalkan kalian pengen cari tahu si GSX ini borosnya seberapa sih, ya itu tadi yang gue jelasin. Nah, sekarang informasi tambahan. Dengan angka segitu kalian dapatkan dengan kondisi motor standar ya. Ini motorku full standar, aku nggak ganti knalpot, dapat angka segitu. Kalau kalian nanti ganti knalpot racing, pasti angkanya turun, karena tenaganya di knalpot racing itu bakal lebih keluar, otomatis bahan bakar yang diperlukan juga lebih gede gitu. Apalagi kalau kalian mainan mesin, itu pasti juga lebih boros. Oke gitu. Dan bagi kalian yang udah nonton videoku ini dan videoku sebelumnya, bagi yang mau beli GSX dan memutuskan udah yakin mau beli GSX, pastiin perawatan motor kalian benar ya. Kalau motor kalian standar pun, kalau perawatan kalian gak benar ya, otomatis mesin kalian gak bakal optimal, bahan bakarnya juga gak bakal optimal juga pembakarannya, jadi bakal bisa lebih boros gitu teman-teman. Kalau gue salah bisa dikoreksi ya, wahai suhu-suhu permotoran Indonesia. Wuhui. Enaknya GSX tuh kecil, bisa nyelempit segini. Oke, mungkin itu aja ya yang mau ku sharing. Ntar kalau kalian ada pertanyaan soal GSX atau Satria F injeksi, kalian bisa DM ke IG ku @foxturion. Kalau mau minta fallback, bilang aja, DM aja, ntar aku fallback. Selama akun kalian isinya nggak neko-neko, bakal aku fallback sih. Kalau akun kalian isinya judi 18+ ya nggak bakal aku fallback. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Kalau kalian punya saran, boleh di-share di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan channelku, boleh di-subscribe. Kalau kalian gak suka, ya nggak usah di-subscribe juga nggak apa-apa. Terus gimana lagi penutupnya? Udah lama nggak ngevlog jadi lupa. See you on the next video. Keep safety riding as always. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.